Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Berguys. Jadi masuk lagi kartu grafis kubu merah, super duper hemat daya, powerful untuk gaming ya. Jadi ini aku dapetin Asus Dual AMD Radeon RX 6600 Dual Fan ya. Jadi 1080 Full HD gaming, tentunya untuk aplikasi 3D seperti render 3D itu sudah sangat mantap ya. 8GB memori tentunya cukup lumayan ya untuk di 2025 saat ini. PCI Express udah 4.0 support dan ini kondisinya kartu grafisnya ini like new banget ya. Kinyis-kinyis guys. Dual RX 6600 8GB V2, jadi yang versi 2. Keluaran terbaru yang untuk Asus Dual ya. Kita langsung buka aja. Ini spill penampakannya di bagian belakang kayak gini. Sebenarnya sudah ada V3 juga ya, tapi ini kebetulan V2-nya ini juga lumayan baru ya guys ya. Garansinya masih panjang. Untuk kelengkapannya di sini ada buah rantiker dari Asus, kemudian ada speed setup dari Asus juga pembeliannya, dan ini ada invoice pembelian per Agustus 2023 ya, akhir Agustus 2023, jadi expire-nya bakal di akhir Agustus 2026 guys, masih sangat panjang banget, mantap. Anti static back original, kemudian spons penutup bagian atas dan terlihat kartu grafisnya ya, terlihat kartu grafisnya mantap. Kita taruh aja kartu grafisnya di luar ya, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini ada tutup PCI Express-nya, kita lepas. Jadi untuk kondisi kartu grafisnya ini seperti ini, mulus bening mantap. Ini seperti desainnya seperti yang Asus Evo dari RTX ya, baik RTX 2060 ke atas. Kipasnya ini auto fan control, bentuknya aksial ya untuk desain kipasnya itu, jadi dia akan mengakomodir pendinginannya itu dengan sangat senyap ya. Auto fan control bakal muter di average 55 derajat Celcius dan akan idle di bawah 50 derajat Celcius, dilengkapi dengan silver pipe ya untuk mengebus pendinginannya. Dan heatsinknya ini walaupun berbentuk sirip ya, tapi cukup tebal ya, mantap ya. Dual slot. Kemudian PCI Express 8 pin di sini untuk suggested power supply-nya 300 watt dengan TDP maksimal di 130 watt. Tapi biasanya saat aku tes itu hanya mentok di 100 watt guys. Mungkin saat menjalankan overclocking baru dia bisa di atas 100 watt ya. Ini bagian exhaust-nya mantap, desainnya seperti ini. Gokil. Kemudian untuk display udah modern, jadi ada 4 display. 3 display port dan 1 HDMI port dengan platnya juga mantap jiwa, just kinclong like new banget. Dan untuk di bagian belakang ini metal ya untuk backbone-nya. Segel pabrikannya masih utuh, untuk serial number-nya juga sesuai dengan box, mantap jiwa jos guys. Oke, kita akan pasang kerik, kita bakal tes bagaimana performa dan kinerja dari kartu grafisnya guys. Let's go. Oke, jadi Asus Dual ya RX 6600. Kondisi unitnya ini almost brand new open box ya, mantap jiwa, jos gandos. Kipasnya auto fan control, 8 pin power. TDP untuk PC ini idle-nya di 100 sampai 100 watt lah ya. Kemudian display port HDMI tercolok dan tampil dengan mantap jiwa jos ya. Suhu di 36-38 derajat Celcius. Kemudian untuk adrenalinnya versi 24.12.1 ya. Oke, kita look up spesifikasi kartu grafisnya, mantap di sini untuk Asus Dual ya, kondisinya kinyis-kinyis banget. RX 6600 dengan arsitekturnya adalah RDNA 2.0 dengan 11.060 juta transistor. Kartu grafis ini sudah dibekali DirectX 12 Ultimate 12_2 dan ada ray tracing, core first gen, infinity chat first gen. Kemudian kartu grafis ini TDP-nya 132 watt maksimal, mungkin kalau di overclock, tapi secara default ini biasanya berjalan cuma di 100 watt aja. Suggested power supply-nya 300 watt karena ini masuk kategori kartu grafis super duper hemat ya dengan 8 pin power. Tambahan dari supply PCI Express-nya untuk PSU-nya. Memori 8GB DDR6 ya. Kita langsung benchmark menggunakan steel nomad di 1080p. Running sembari kita record pakai OBS. Kita jalankan benchmark ya. Suhu di 42 derajat Celcius. Nice, 48 derajat Celcius, 100 watt ya, powernya usage 98%, memori cuma terpakai 3,1 GB, kipasnya udah muter, clock speednya di 2500-an, karena ini berjalan di PCI Express 3.0, performanya juga udah ugal-ugalan ya. Gimana kalau kalian pasang di PCI Express 4.0, itu tentunya akan lebih powerful. Wattmeter menunjukkan posisi di 240 atau under 250 watt, itu konsumsi daya yang sangat-sangat kecil ya. Untuk asupan PSU 300 watt seperti yang disuggest dari website tadi itu gokil sih. Gak mungkin juga kita beli PSU yang baru 300 watt, pasti kita minimal 500 lah ya, atau 400. Dan itu udah sisa banget kalau kita certified 80 plus ya.
Temperatur 55 derajat Celcius ya, belum nyentuh 60. Power anteng di 100 watt maksimalnya. Usage 90% dan FPS-nya ugal-ugalan guys, 50. No line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine. Suara kipasnya nyaris tak terdengar ya, karena ini kipasnya bentuknya aksial. Suhunya di 55 derajat Celcius mentok, kipas 1500 RPM mentok, wattnya di 100 watt, skornya 6784, langsung kita compare. Valid result ya, dengan average temperatur 53 derajat Celcius itu gokil, adem ya, menggigil. GPU clock memori clocknya ini terpaut jauh ya. Untuk GPU clocknya kita lihat di sensor aja. 2600 sekian untuk GPU clocknya, emang terkenal kenceng ya untuk seri RX 6600, dimana memori clocknya stay di 1700an. Dan ini aku infoin, aku jalanin di PCI Express 3.0 ya guys, belum di 4.0. Kipas muter mentok 43% di 1500 RPM dan chip power draw-nya untuk kartu grafis ini hanya 100 watt. Average-nya 31 watt, idealnya 16 watt dan minimal hanya 5 watt aja ya. Jadi tentunya kartu grafis ini bener-bener bisa dibilang produk suksesnya si AMD di Iridaya, tapi performanya mantap guys, seperti itu. Dan ini garansi masih panjang, sempurna utama atau Asus Indonesia ya. Agustus 2026 invoice-nya ada, jadi teman-teman yang butuhkan ada satu unit yang mantap juga bisa mampir Laba Koliberi. Kita akan lanjut ke kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.